Generasi Z itu karena mereka terbiasa dengan informasi banyak banget, mereka tuh research online. Jadi mereka bukan seperti generasi X yang cenderung beli merek atau generasi milenial yang kepengen memiliki. Generasi Z itu lebih ke mana yang paling murah. Mereka tuh sebenarnya jauh lebih adaptable harusnya ya dengan perubahan gitu sebenarnya gitu. Dan pokoknya yang perlu diingat sih mereka carinya sih intinya akses ya, bukan akses memiliki. Ya? Mereka tuh lebih suka akses. Pokoknya yang dibilang generasi Z itu generasi yang lahir dia nggak pernah kenal dunia yang tidak punya internet. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ngomongin mungkin dia waktu kecil tidak terekspos internet sama sekali, agak berbeda perilakunya. Tapi pokoknya bagi anak-anak semua yang begitu lahir udah ada internet dan mereka terekspos, jadilah mereka generasi Z. Oke. Nah mereka lahir tuh di zaman yang informasi itu banyak banget. Terus mereka terbiasa dengan akses yang cepat. Pilihan mereka tuh banyak banget kalau dibandingin generasi yang sebelumnya gitu. Akibatnya mereka punya attention span itu lebih pendek dibanding generasi sebelumnya. Kalau milenial kayak saya, span saya itu 12 detik. Kalau mereka tuh 8 detik. Maksudnya memang makanya Instagram itu kan 15 detik awalnya karena memang kamu harus cepat engage untuk mereka tertarik tuh dalam 8 detik. Kalau dalam 8 detik kamu nggak engage ke mereka, mereka pasti langsung swipe konten, next gitu. Nggak dapet bait-nya gitu. Iya, nggak gigit gitu. Tapi yang menariknya, yang paling banyak beli online itu milenial kayak saya. Kalau generasi Z itu karena mereka terbiasa dengan informasi banyak banget, mereka tuh research online. Jadi pentingnya kalau bagi si generasi Z, kamu harus bisa mengintegrasi antara toko kamu yang realnya dengan online. Harus terintegrasi karena mereka will spend hours, jam-jam untuk research produknya. Mereka bakal compare segala macam brand. Makanya anak-anak tuh suka banget acara YouTube yang review-review kan. Mereka compare mainan, compare sereal, review-review semua. Baru mereka akhirnya belinya kemana? Ke supermarket juga. Karena milenial itu kan dia waktu lahir belum ada internet. Di tengah-tengah ada internet, jadi lebih obses. Lebih obses, impulsif gitu. Lebih ada kecenderungan lebih impulsif. Kemudian memang udah dapat gimana ya, stress levelnya milenial itu tidak setinggi generasi Z. Mereka memang sewajarnya tuh jadi lebih stres, yaitu tadi satu banyak banget akses ke informasi. Jadi harus ya pengaruh tuh banyak banget. Dari segi pengaruh budaya, pengaruh perspektif, pengaruh tren itu banyak banget dari segala arah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka tuh lebih tertuntut untuk selalu beda terus setiap hari. Bajunya, gayanya gitu. Social pressure gitu. Social pressure-nya jadinya jauh lebih globally dibanding generasi sebelumnya gitu. Satu lagi yang buat mereka tuh cenderung lebih gampang stres itu karena generasi Z ini kan melihat generasi sebelumnya seperti apa, yaitu generasi milenial kayak saya. Generasi milenial ini terkenal struggling dengan memiliki rumah dan mobil. Makanya mereka itu sebenarnya adalah generasi yang jauh lebih mau simpan duit dibanding milenial kalau kamu mau compare. Karena mereka belajar dong dari generasi sebelumnya gitu, yang milenial kayak saya ini. Makanya kan generasi Z tuh akhirnya mereka lebih milih untuk nyimpan duit dulu dan mereka lebih suka diskon. Sama satu lagi ini, mereka itu karena globally terekspos, banyak banget informasi, mereka kan lebih welcome dengan segala perbedaan. Jadi mereka itu selalu mencari barang yang otentik. Semakin otentik, mereka semakin mau. Dan mereka tuh karena banyak banget informasi, jadinya kan mereka lebih peduli sama lingkungan, mereka lebih peduli sama yang sustainable. Jadi kalau kamu mau jualan, kamu harus bilang kamu tuh shared value-nya apa ke generasi Z. Jadi tuh mereka ngeliat banget, dan mereka karena memang mereka makhluk internet, kamu harus constantly engage dari social media. Mereka tuh suka banget secara nggak langsung kayak unofficial brand ambassador kan dibilang, karena mereka udah terbiasa di sini, jadi mereka tuh rajin buat review, rajin komen, dan mereka ngarep si representasi perusahaan ini tuh merespon. Jadi misalnya, makanya sekarang kalau kamu perhatiin banyak banget kayak yang global ya, yang di luar kayak KFC, Burger King, Walmart. Kalau ada customer komplain, itu kan cepet banget di follow di Twitter. Jadi kalau kamu punya toko kamu juga harus tech savvy abis buat mereka. Kalau mereka tuh kalau ribet
itu ditinggalin. Langsung Jadi kalau instan. langsung, jadi misalnya website, kalau ribet, nggak user friendly, mereka nggak akan mau pakai. Ribet, next gitu. Oke. Jadi mereka udah nggak ngomongin soal brand-brand ngetop yang historical, enggak. Tapi brand ini representnya apa, value-nya apa, terus tech savvy apa enggak, website and tokonya gitu. Dan memang ya karena semuanya tuh serba engage di internet, ya barang jualan kamu harus engage tetap constantly di internet. Oke. Makanya Twitter tetap jalan sampai sekarang. Iya, Jadi kalau betul. misalnya Bu Maya komplain nih ke tokonya, Pak Rofi, less than 24 hours, Bu Maya sebagai generasi X itu pasti ngarep bisa follow up melalui Twitter. Makanya sering banget kan sekarang tuh di-share, Iya. ada komplain, tapi harus ada follow up. Oke. Jadi mereka tuh suka engage dengan, Digitally gitu ya. iya, Engage karena digitally. ngerasa shared value tadi. Kalau sekarang sih mereka di-drive banget sama semua yang sustainable sebenarnya. Oke. Sustainable. Jadi kalau kamu jualan produk atau mereka decide mau beli apa, mau pakai apa, mereka tuh nanya sustainable nggak buat bumi ini sendiri. Oke. Mereka tuh lebih ke situ arahnya gitu. Karena mereka sekarang jadi lebih semakin banyak menghabiskan waktu di internet, nggak ada kegiatan di luar yang lain, otomatis sih mereka cenderung stress levelnya pasti lebih tinggi. Seharusnya sih kalau secara ilmu mereka tuh jadi lebih tertarik sesuatu yang wellness, produk-produk wellness. Wah, itu dia tuh. Karena mereka memang jauh lebih peduli soal kesehatan dibanding generasi sebelumnya. Makanya kalau kamu lihat startup yang ownernya atau foundernya tuh Grand Z, bisa dibilang tuh di atas 70-80% mereka pasti produknya tuh produk-produk environmental friendly. Banyak banget tuh sebenarnya penelitian dilakukan tuh justru di negara-negara kayak Brazil, bukan di negara-negara maju yang di Eropa atau Amerika. Karena generasi Z ini, karena mereka itu tadi karena expose-nya banyak banget, mereka tuh hampir tidak ada gap sosial ekonomi. Everybody is the same. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang Indonesia, bilang deh orang Indonesia di mana ya? Mungkin yang di pelosok internet mungkin kurang gitu. Tapi anak-anak kecil ini kan memang waktu kecil kayak anak Bu Maya deh nonton YouTube bahasa Inggris kan ngerti, gak ada yang ngajarin. Ya ngerti sebenarnya, cuman tipikalnya anak-anak nggak bisa aja dia ulang gitu. Tapi dia menyerap informasi itu ya menyerap. Karena kalau kita ngomongin secara umum perilaku behavior, ya akhirnya yang dilihat itu ya anak-anak yang terekspos internet. Kalau anak-anak yang tidak terekspos internet, itu udah lain lagi masalahnya. Karena Indonesia kan juga mengalami rataan pendidikan banyak banget. Jadi kita nggak bisa terlalu bahas ke sana. Mereka loyalnya tuh ke nilai-nilai Oke. yang mereka rasa itu mewakilkan mereka. Oke. Gitu.